Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di video kita kali ini, yaitu pembahasan tentang praktikum bagaimana melakukan uji Kolmogorov-Smirnov yang terkait dengan uji normalitas data yang dalam aplikasinya kita menggunakan aplikasi SPSS, dan juga nanti kita lanjutkan dengan aplikasi R ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai uji Kolmogorov-Smirnov dengan secara teori dan juga praktikum menghitung secara manual ya. Nah, yang seperti ini ya, kita sudah dapatkan kemarin. Kita bisa menghitung secara manual bagaimana kita mendapatkan nilai D maksimum dengan data satu sampel ya. Kita sudah belajar kemarin dan kita dapatkan kesimpulannya bahwa D maksimum kita lebih kecil dari nilai D tabel, sehingga kita gagal menolak H0, yang berarti kelompok data yang diuji mengikuti distribusi normal. Nah, ini akan kita lanjutkan dengan menghitung D maksimum di sini dengan data yang sama dengan aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita menuju ke aplikasi SPSS. Yuk. Oke, data sini sudah kita kopikan ke worksheet, ke aplikasi SPSS-nya ya di sini, dan kita namai dengan omset. Jadi setelah kita kopas ya dari variable view, kita berikan nama sebagai omset ya, dan yang lainnya di keterangan yang lain kita biarkan saja sesuai dengan defaultnya. Oke, kita lanjut kembali ke data view. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah setelah data terentry semua, kita menuju ke analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, dan juga kita lanjutkan one sample KS di sini ya. Nah, di sini kita pilih di sini. Nah, di sini kita pilih variable omset, kita masukkan ke dalam kotak test variable list dengan menekan tombol panah kanan ini. Oke, di sini jangan lupa centangnya normal, exact di sini biarkan saja ya sesuai defaultnya, option sesuai dengan defaultnya aja. Nah, lalu klik aja dengan oke. Nah, maka akan kita dapatkan output seperti ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini most extreme differences absolute. Jadi disinilah nilai D maksimumnya, nilai mutlak dari selisih Fs dengan Ft Xi ya. Kemarin sudah kita bahas di pembahasan teori. Di sini kita dapatkan 0,178, atau kalau dibulatkan dalam 2 digit di belakang koma menjadi 0,18. Gitu ya. Nah, sehingga nilai yang kita dapatkan di sini D maksimumnya kita anggap sama ya dengan yang hasil penghitungan manual kemarin. Nah, di sini ya sama persis ya. Nah, sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwa dengan D tabel 0,338, D maksimum kita lebih kecil ya, sehingga dapat kita simpulkan kita gagal menolak H0, dan kesimpulannya sama dengan yang di teori. Nah, itu dia teman-teman cara uji Kolmogorov-Smirnov untuk pengujian normalitas data pada satu set sampel gitu. Nah, cara yang kedua atau implementasi kedua yaitu kita menggunakan aplikasi R. Nah, di sini sudah kita siapkan sintaksnya atau R code-nya. Diperbesar. Nah, kita perbesar. Oke. Yang pertama adalah baris pertama rm list sama dengan ls. Di sini gunanya untuk membersihkan atau menghapus variabel-variabel sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita sudah menggunakan sintaks yang lain ya, atau melakukan pengolahan data yang lain agar tidak crash atau tidak double. Maka kita bersihkan dulu dengan mengeksekusi baris pertama, sintak baris pertama. Kemudian kita juga membersihkan grafik atau plot sebelumnya yang mungkin sudah kita olah ya, agar tidak double.
kita hapus atau kita bersihkan. Kemudian data yang tadi digunakan dalam praktek di SPSS itu kita sudah siapkan di sini, sudah kita kopikan di sini, kita ketik ya di sini dari baris ke-5 dan ke-6. Nah, itu lalu jadi ekspor atau import data di sini ini bisa kita lakukan seperti ini manual ya. Artinya kita mengisi ke sini satu-satu. Dapat juga kita lakukan dengan kita mengimport dari file Excel. Artinya dari SPSS tadi ini ya data kita. Ini kita simpan di file Excel aja biar bisa diimport ke R. Nah, di sini ini sudah saya siapkan. Ini worksheet untuk penghitungan manual kemarin ya. Kita sudah lakukan kemarin. Nah, dari data ini, dari file Excel ini akan kita import ke R. Misalnya nih, seandainya teman-teman nggak mau melakukan entry satu-satu di sini, maka saya taruh di sini kursornya di baris ke-8. Kemudian kita mengarah ke menu sebelah kanan, kotak yang kanan ini arahkan ke menu import. Nah, kemudian pilih from Excel karena tadi kita menyimpan file Excel dalam format XLSX ya. Nah, kita from Excel di sini. Kemudian kita browse. Kemudian cari file Excel yang disimpan tadi. Nah, saya namakan di sini worksheet Kolmogorov Smirnov Wilcoxon. Kemudian open. Setelah itu kita spesifikasikan di sini range-nya ya. Range-nya itu bisa kita lihat dari file Excel tadi dari A1 hingga A16 ya berarti ya. Nah, itu kita isikan di R tadi. Jadi di sini A1.2 A16. Klik tab untuk melihat hasilnya. Nah, tunggu sesaat. Di sini akan menampilkan data yang kita import. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah data yang akan kita import. Startnya dari 151,0 hingga 158,1. Coba kita cek. 151,0 benar sampai 158,1. Betul ya. Maka bisa kita lanjutkan. Nah, maka bisa kita lihat juga di sini code preview. Jadi sintak atau R-code yang dihasilkan seperti ini. Nah, ini kita bisa copy ya nanti untuk ditambahkan ke dalam R-code kita. Sampai sini boleh. Karena baris yang ini untuk melihat hasil dari import data Excel kita. Ya. Kemudian kita import, klik di sini. Nah, datanya sudah terimport seperti ini ya, teman-teman. Kita close aja karena sudah betul. Nah, tadi kita sudah kopas ya. R-code-nya kita bisa paste di sini. Nah, jadi ini ada dua alternatif cara ya. Ini saya berikan import data judulnya. Kita harus menginstal terlebih dahulu paket readxl ini ya. Kalau seandainya teman-teman belum pernah menginstal paketnya, berarti gunakan cara install paket just kurung buka tanda kutip buat seperti ini, kemudian tulis readxl. Nah, setelah itu klik run. Itu cara pertama. Cara kedua bisa juga dengan mengklik menu packages di sini, kemudian install. Jadi ini harus terhubung internet berarti ya. Nah, di sini silahkan diketik readxl. Nah, ini. Setelah itu klik install. Nah, karena saya sudah menginstal, maka tidak saya lakukan ya di sini ya. Teman-teman yang belum melakukan install paket readxl, silahkan diinstal. Tunggu beberapa saat setelah instalasi selesai. Lanjutkan dengan mengeksekusi baris ke-9 library readxl.
Nah, ini saya kunci dulu biar tidak dieksekusi oleh program. Saya berikan tanda pagar. Setelah library read XL dieksekusi, maka kita lanjutkan dengan baris ke-10, yaitu diimport ya, dengan menggunakan fungsi ini read Excel. Kemudian di sini kita spesifikasikan range-nya. Gitu ya. Sorry, ini saya berikan nama sama seperti ini ya, XI saja. Nah, seperti itu biar singkat penamaannya. Di baris 12 kita lanjutkan dengan mengubah data yang kita import tadi dalam bentuk matriks atau format matriks ya. Di baris ke-12 ini test matriks, kita run. Kemudian langkah berikutnya kita menghitung rata-rata dari data kita. Di baris ke-15 kita eksekusi. Dan kemudian kita melanjutkan menghitung standar deviasi. Di baris ke-16 kita eksekusi. Nah, setelah itu kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas di baris ke-19 ya, dengan fungsi ks.test ini, di mana data yang kita gunakan adalah xi.num. Nom ini untuk melakukan uji menampilkan uji normalitas secara kumulatif ya, karena dalam pembahasan kemarin kita kan berbicara fungsi distribusi kumulatifnya. Kemudian kita menspesifikasikan rata-ratanya sebagai min underscore xi sesuai dengan sintak di baris ke-15, dan juga standar deviasinya sesuai dengan sintak di baris ke-16 sd underscore xi. Oke, kita eksekusi baris ke-19. Jika tidak ada peringatan error, maka kita lanjutkan dengan mengeksekusi baris ke-22 untuk melihat hasil dari Kolmogorov-Smirnov. Oke, ini dia teman-teman hasilnya. Kita dapatkan bahwa nilai D-nya yaitu 0,17796, atau kalau dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma menjadi 0,18 ya. Oke. Sehingga kita dapatkan nilai D maksimum sama dengan yang kita dapatkan di SPSS ya, dan juga penghitungan manual yaitu gagal menolak H0, atau data kita mengikuti distribusi normal. Nah, oke, itu dia teman-teman tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam literasi data, dan salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita berikutnya.